Bayangkan sebuah negara di mana para pencuri uang rakyat bukan lagi bersembunyi, tetapi terang-terangan menjadi bagian dari struktur kekuasaan. Mereka bukan hanya individu yang melakukan pelanggaran hukum, melainkan sebuah jaringan besar yang merasuki jantung negara. Korupsi bukan lagi dilakukan oleh orang biasa, tetapi oleh mereka yang seharusnya menjaga integritas, penyelenggara negara, maklar hukum, dan pengendali bisnis besar yang melibatkan sumber daya alam. Inilah yang banyak pakar sebut sebagai grand corruption, korupsi besar-besaran yang melibatkan para elit politik dan ekonomi. Dan yang paling ironis adalah ketika mereka sendiri yang teriak maling. Menurut pengamat intelijen Sri Rajasa, para koruptor ini kini tidak lagi diam. Mereka melawan dan membentuk blok mafia yang disebut sebagai komunitas mafia migas. Sebuah koalisi hitam yang terdiri dari maklar kasus, kaki tangan konglomerat batubara, dan bandar judi online yang bahkan sudah merambah negara tetangga. Modus mereka semakin terang-terangan. Mereka tidak lagi menyembunyikan kejahatan mereka, tetapi justru menyerang balik sistem yang berusaha menegakkan hukum. Salah satu sasaran utama mereka adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang selama ini menjadi sosok kunci dalam mengungkap kasus mega korupsi di BUMN, terutama Pertamina. Serangan balik ini terjadi melalui laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilayangkan terhadap Jampitsus bukan karena kasus baru, tapi untuk membongkar kembali kasus lama yang sudah lama terselesaikan. Ini adalah strategi mafia klasik untuk menciptakan kekacauan dalam sistem hukum, menciptakan ketegangan di antara penegak hukum, serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan. Di balik laporan itu ada nama lama yang sudah tidak asing lagi, seorang maklar kasus berinisial ES yang terlibat dalam permainan kotor kasus Anggodo dan kini sedang berusaha merebut saham dari dua perusahaan tambang besar, PT Gunung Bara Utama dan PT MHU. Namun mengapa semua ini terjadi di balik layar? Mengapa publik tidak tahu siapa yang terlibat dalam jaringan mafia ini? Di Indonesia, korupsi bukan hanya soal uang yang dicuri, tetapi juga tentang cerita yang disembunyikan. Ini tentang bagaimana opini dipelintir, media dibungkam, dan kebenaran disamarkan. Presiden Prabowo yang telah menegaskan tangkap siapapun yang melindungi koruptor, kini menghadapi realitas bahwa mafia ini tidak hanya terlibat dalam bisnis tambang, tetapi sudah memasuki lembaga-lembaga hukum. Bahkan LSM yang dikenal sebagai anti korupsi pun tidak lepas dari permainan kotor ini. Mereka disewa untuk memeras pengusaha tambang yang sedang diperiksa, dan uang berpindah tangan di balik layar. Bukti dari semua ini belum sepenuhnya terbuka, namun Sri Rajasa memastikan bahwa koordinasi sudah dilakukan dan nama-nama yang terlibat sedang disusun. Jika investigasi ini terbukti, publik akan menyaksikan penangkapan tidak hanya terhadap pelaku suap atau pencucian uang, tetapi juga arsitek dari jaringan korupsi yang lebih besar. Tapi pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Korupsi model seperti ini tidak takut pada hukum, mereka hanya takut pada tekanan publik. Mereka takut pada suara kita yang tidak diam. Jika kalian percaya bahwa negara ini tidak bisa disandra oleh mafia, maka suarakan itu. Ini adalah medan perang dan kalian ada di tengah-tengahnya.